Salam saudara, kembali saya Rosiana menyapa Anda dan keluarga lewat program Aku dan Dia. Harapan saya Anda dan keluarga saat ini tetap dalam kasih dan perlindungan Tuhan Yesus. Program Aku dan Dia saat ini akan membahas tentang Tuhan Yesus, roti hidup yang menjadi kebutuhan pokok bagi rohani orang percaya. Selamat mendengarkan. Tiba-tiba suami saya mengatakan bahwa ia lapar. Padahal hari sudah jauh malam dan tentu saja tidak ada lagi tempat di mana kami bisa memesan makanan. Saat itu kami sedang berlibur dan tinggal di penginapan. Sehingga saya juga tidak bisa langsung memasak atau menyiapkan makanan untuknya. Bahkan makan malam yang kami makan di malam itu juga kami pesan dari sebuah rumah makan yang berada di dekat penginapan. Namun, rumah makan itu juga pasti sudah tutup karena hari memang sudah malam. Mungkin karena di sore harinya ia hanya makan sedikit, maka malamnya suami saya merasa lapar kembali. Untungnya, ada makanan kecil yang kami beli yang sebenarnya kami siapkan untuk dimakan bersama ketika sedang bersantai bersama-sama anak-anak kami. Saya sempat bercanda dengan menyuruh suami saya minum air yang banyak untuk menghilangkan rasa laparnya. Atau tidur sajalah agar ia bisa lupa terhadap rasa laparnya. Tetapi tentu saja saya tahu bahwa rasa lapar tidak bisa dihilangkan dengan meminum air yang banyak, apalagi hanya dengan berbaring dan mencoba untuk tidur. Rasa lapar hanya bisa dipuaskan dengan satu jalan keluar, itu makan. Minum cocok untuk menghilangkan rasa haus, dan tidur cocok untuk menghilangkan rasa kantuk. Tetapi pastinya tidak menyelesaikan masalah ketika rasa yang muncul adalah rasa lapar. Untuk mengatasi rasa lapar hanya satu caranya, yaitu dengan memakan makanan secukupnya. Dan biasanya ketika seseorang lapar, maka makanan yang diinginkannya adalah nasi. Tetapi memang tergantung juga dari siapa yang sedang lapar. Suami saya tentu sangat senang kalau pada waktu ia lapar, kemudian ada nasi yang bisa dimakannya. Tetapi bagi orang-orang barat dan juga orang-orang di Timur Tengah, mungkin roti lebih cocok untuk menghilangkan rasa lapar mereka. Itulah sebabnya Yesus yang hidup sebagai manusia di Timur Tengah sekitar 2000 tahun yang lalu mengatakan bahwa ia adalah roti hidup. Ia bukan hanya mengatakan hal itu satu kali, tetapi ia mengatakannya 3 kali di dalam Injil Yohanes pasal 6 ayatnya yang ke-35, 48 dan ayatnya yang ke-51. Demikian bunyi firman Tuhan. Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun, dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari sorga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya, dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia." Di dalam ayat-ayat ini, Yesus mengatakan bahwa ia adalah roti hidup. Karena ia berbicara kepada orang-orang Israel yang makanan pokoknya adalah roti. Kalau seandainya ia hidup di Indonesia, mungkin ia akan mengatakan bahwa ia adalah nasi hidup. Bagi orang Israel, roti adalah makanan pokok mereka. Sedangkan bagi orang Indonesia, ya tentunya nasi.
Sampai-sampai ada orang yang mengatakan bahwa walaupun ia sudah makan roti, beberapa buah, tetapi ia tetap merasa belum sungguh-sungguh makan kalau ia belum makan nasi. Yesus mengatakan bahwa ia adalah roti hidup. Dan dengan itu ia sedang mengatakan bahwa manusia membutuhkan dia sebagai kebutuhan yang sangat penting. Sebagaimana roti menjadi makanan pokok bagi tubuh manusia, demikian juga Yesus menjadi makanan pokok bagi kehidupan rohani manusia. Sebagaimana manusia tidak bisa menahan laparnya dalam waktu yang lama, demikian juga sebenarnya manusia harus memenuhi kebutuhan rohaninya. Sebagai makanan pokok, roti menjadi sesuatu yang wajib dan tidak bisa tergantikan bagi orang-orang Israel di zaman itu. Demikian juga tidak ada yang bisa menggantikan peran Yesus bagi kehidupan rohani manusia. Yang perlu diingat juga adalah bahwa dalam kisah ini, yang terutama bukanlah roti atau jenis makanan lainnya seperti nasi atau jagung atau makanan pokok yang lainnya. Karena memang Yesus saat itu bukan berbicara mengenai roti secara harfiah, tetapi melambangkan dirinya sebagai makanan yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Kalau kita membaca kisahnya, orang-orang Yahudi yang mendengar perkataan Yesus memiliki kesalahpahaman. Mereka mengatakan, bagaimana ia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan? Yesus mengatakan bahwa ia adalah roti hidup karena hal itu akan memudahkan bagi orang-orang yang mendengar perkataannya. Mereka saat itu sedang kelaparan, dan bagi seorang yang sedang lapar, maka ia akan banyak berpikir tentang makanan. Sehari sebelumnya, mereka melihat Yesus melakukan mukjizat memberi makan 5.000 orang dengan memakai 5 roti dan 2 ikan. Dan hari itu, mereka datang untuk mencari Yesus lagi. Tetapi Yesus yang mengetahui motivasi hati mereka menegur mereka dengan mengatakan, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang." Sehari sebelumnya, mereka sudah diberi makan sampai kenyang oleh Yesus. Dan kemudian mereka ingin agar hari itu Yesus juga memberi mereka makan lagi. Saat itulah Yesus mengatakan bahwa dia adalah roti hidup. Orang-orang Yahudi itu membutuhkan makanan dan mereka sampai rela mengadakan perjalanan yang sangat jauh untuk mencari Yesus agar bisa memperoleh makanan gratis lagi. Yesus menghendaki bahwa mereka juga mau menerima kebenaran rohani yang diajarkannya sebagai makanan rohani bagi mereka, dan bahwa mereka juga rela melakukan upaya yang keras untuk mendapatkan Yesus. Rasa lapar hanya bisa dipuaskan oleh makanan. Dan orang-orang Yahudi yang kelaparan itu berusaha sekuat tenaga untuk menemukan Yesus agar mereka diberi makanan yang akan memuaskan rasa lapar mereka. Namun, alih-alih melakukan pembagian makanan lagi seperti hari berikutnya, Yesus menolong orang-orang Yahudi itu untuk melihat kebutuhan akan suatu makanan yang lain yang juga tidak kalah pentingnya. Mereka mencari roti untuk mengenyangkan perut mereka, tetapi Yesus mengatakan, "Akulah roti hidup." Sangat menarik untuk diperhatikan bahwa Yesus tidak mengusir mereka atau menyalahkan mereka yang datang kepadanya untuk mendapatkan makanan gratis. Yang dilakukan oleh Yesus pada saat itu adalah mengarahkan pandangan mereka yang semula hanya berkisar kepada makanan jasmaniah yang akan mengenyangkan perut mereka kepada makanan rohani
yang akan memuaskan rasa lapar di dalam hati mereka akan kebenaran. Yesus juga membandingkan antara makanan jasmani dengan roti hidup itu. Orang yang sudah memakan makanan jasmania akan merasa kenyang selama beberapa waktu saja. Tapi tidak lama kemudian ia akan menjadi lapar lagi. Namun bagi orang yang sudah mau memakan roti hidup itu, yaitu mereka yang mau menerima Yesus secara pribadi ke dalam kehidupannya, percaya apa yang diajarkannya, dan menerima Dia sebagai juru selamat pribadi, maka roti itu akan membuat dia kenyang dan tidak akan merasa lapar lagi. Pernyataan Yesus tentang dirinya sebagai roti hidup menunjukkan bahwa pengenalan akan Dia merupakan kebutuhan yang teramat sangat penting bagi manusia. Dia juga sedang menunjukkan bahwa di dalam diri manusia ada rasa lapar yang harus dipenuhi. Sayangnya, kebanyakan orang hanya mengenal rasa lapar secara jasmania saja, dan kemudian berusaha sekuat tenaga mencurahkan seluruh kekuatan dan pemikiran mereka untuk memenuhi rasa lapar itu. Tetapi sayangnya mereka mengabaikan rasa lapar yang bersumber dari kekosongan di dalam hatinya. Dan seberapapun banyaknya makanan jasmania yang bisa dikumpulkan dan dimakan olehnya, dan juga seberapapun banyaknya perkara-perkara kedagingan yang bisa dipuaskannya, kepuasan itu hanya sementara. Rasa lapar di dalam hatinya tidak sungguh-sungguh terpenuhi. Tak lama kemudian, ia akan lapar lagi. Hanya roti hidup yang bisa memuaskan rasa lapar di dalam hati manusia dan mengisi kehampaan yang dirasakan oleh mereka yang belum menemukan Dia di dalam kehidupan mereka. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Terima kasih Anda sudah mengikuti pembahasan kita mengenai Yesus sebagai roti hidup yang sangat penting bagi kerohanian kita. Sebagai satu-satunya jawaban untuk memuaskan rasa lapar di dalam hati kita. Bisa saja Anda memiliki banyak makanan dan berbagai kekayaan dunia yang berlimpah. Tetapi ingat, batin Anda masih belum merasakan kepuasan. Kalau Anda masih merasakan lapar secara rohani, yaitu ketika Anda masih belum memiliki sukacita yang besar karena memiliki juru selamat yang ajaib itu, kami siap untuk menjelaskannya secara lebih lanjut untuk menolong Anda lebih mengenal Dia. Atau kalau Anda ingin kami doakan, Anda juga bisa memberitahukan kepada kami bahan doa Anda dan kami juga akan dengan senang hati mendoakannya. Anda dapat menghubungi kami dengan menuliskan surat kepada program Aku dan Dia, Tromol Pos 261, Batu 65302 Jawa Timur. Atau bisa juga lewat SMS atau WhatsApp ke nomor 081 333 777 386. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Kau memberikanku hidup dan